Mama turun ke bawah katanya, temen mama ngejemur. Itu mah ada Mbak ngajakin kakak main terus di sini, nggak boleh turun-turun katanya. Kalau nanti kakak turun, kakak nggak bisa ketemu mama. Mita, kita mulai di MCH, Mita Cerita Horor. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Mita di MCH, Mita Cerita Horor. Hari ini gue mau cerita. Sebenarnya ini pengalaman waktu gue kecil. Gue mau ceritain waktu ini sebenarnya nyokap gue sama bokap gue yang ceritain. Jadi waktu gue kecil itu, gue ngontrak di daerah Ciganjur lah ya ceritanya. Nah dari cerita itu tuh gue mau ceritain ke kalian. Jadi ini sebenarnya lebih tepatnya itu tentang horornya tempat tinggalnya orang tua gue waktu pertama kali mereka punya anak yang pertama, yaitu gue. Nah jadi ceritanya itu guys gini. Dulu papa sama mama gue itu ngontrak di daerah Ciganjur. Mereka tuh nggak tahu kalau kontrakannya itu ternyata tuh angker gitu loh. Angkernya kenapa? Jadi pada saat di kontrakan itu dekat penangkaran kuda. Jadi di situ tuh nggak jauh letaknya sama tempat orang-orang untuk main kuda, latihan kuda, terus ada peternakan kuda juga. Itu di daerah Ciganjur. Nah Ciganjur itu di daerah Jakarta Selatan guys. Nah di situ dulu ini cerita dari papa ya, versinya papa tuh memang cerita bahwa tempat kontrakannya itu ada 3 pintu. Dan kebetulan dari 3 pintu itu yang kosong tinggal 1. Jadi 2 udah terisi. Yang kosong itu hanya yang di pojok. Kebetulan kata mama juga kontrakan itu tuh ada pohon besar di belakangnya. Jadi waktu gue lahir itu kan Jakarta tuh tahun 90-an tuh masih banyak pepohonan lah gitu kan, masih belum banyak kayak sekarang guys gitu loh, udah padat banget kan kalau sekarang. Nah itu pada saat papa cerita itu yang punya kontrakan itu biasa dipanggilnya namanya Enya. Nah Enya ini punya anak 2, 1 cewek, 1 lagi cowok kalau nggak salah. Nah yang cowok ini dia kerja di luar negeri, jadi kayak TKI gitu loh. Nah kalau yang cewek kebetulan dia yang mengolah kontrakannya Enya ini kata mama. Nah gue itu waktu dibawa ke kontrakan itu guys, umur gue itu masih baru jalan 2 tahun. Jadi masih 1 tahun 7 bulanan lah ya gitu loh. Dengan singkat ceritanya gini guys, jadi awal mulanya itu baik-baik aja selama 2 bulan 3 bulan, terus jalan 7 bulan ngontrak, jalan 4 bulan gitu kan. Itu udah mulai ada tanda-tanda yang gak baik lah kata mama. Jadi selama 4 bulan ini mama tuh selalu dapat kabar dari orang-orang sekitar. Bu, gimana ngontrak di rumah yang ini gitu kan, soalnya udah lama kosong gitu loh. Kebetulan terakhir dikontrak sama tukang bangunan. Nah kata mama enggak sih, aman-aman aja guys gitu kan. Terus kebetulan mama itu bukan tipikal orang yang penakut. Nah papa mama gue itu nggak ada takut-takutnya sama sekali gitu loh. Ada rasa takut, tapi sama mereka tuh kayak dideskripsikan, ya udahlah kita ada dimensi masing-masing gitu kan, ada dunia masing-masing juga. Nah terus sama mama ya nggak dipikirin lah apa namanya cerita dari orang-orang sekitar situ. Begitupun mama juga mastiin sih memang dari omongan-omongan tetangga atau omongan orang-orang warung di situ yang bilang kontrakan itu dulu kosongnya udah lama gitu kan, hanya kamar itu loh 1.
yang dua itu awet orangnya. Dari dulu dia emang standby emang udah stay di situ tinggalnya gitu loh. Sampai akhirnya mama nanyalah ke pemilik, ke si Nya ini luar biasa baik banget guys. Jadi kalau dari ceritanya mama, dulu kalau papa tuh kerja di bengkel. Nah mama kadang suka lagi bebenah gitu di rumah, papa kerja, biasa gue dititipin sama si Nya ini. Nah gue kadang suka diajak ke penangkaran kuda itu, tempat latihan kuda, banyak orang latihan, gue nonton di situ kan. 1 bulan di situ mama ditinggal sendiri, it's okay, fine. 2 bulan juga kata it's okay, fine. Nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada berita apa-apa, nggak ada isu-isu apa tuh terkait horor-horor tuh nggak ada guys. Sampai akhirnya jalan 4 bulan. Di 4 bulan itu papa tuh pulang malam terus, karena kebetulan bengkel tuh kata papa lagi full. Banyak banget orang yang repair, banyak banget orang-orang yang waktu itu tuh lagi penuh lah pokoknya. Sampai akhirnya papa juga harus standby di bengkel sampai tengah malam. Sampai akhirnya mama mulai timbul ada suara-suara pada saat mama di bulan keempat stay di kontrakan itu. Mama cerita awal mulanya tuh mama denger suara orang kayak lagi lagi apa ya, kalau kalian tahu tuh kalau kayak kita ini paku, ini tembok, kita lagi kayak getok-getok paku di tembok, jadi suara kayak gitu. Nah terus sampai akhirnya mama bilang kan, dikiranya mama tuh nggak ada apa-apa gitu loh, cuman kayak ya biasa lah ya, namanya mungkin rumah tua gitu kan, kontrakannya juga kan cuman bersih, kontrakannya bersih. Terus kata mama, kontrakan itu tingkat, di atas itu untuk jemuran, jadi tingkatnya nggak yang tingkat banget gitu loh guys. Jadi di atas tingkat itu nggak ada balkon, jadi hanya untuk jemuran, naruh baju kotor, nyuci lah gitu di atas. Mama dengar tuh katanya itu kisaran pukul jam 8, itu belum terlalu malam lah ya, jam 8. Dan gue tuh masih kata mama masih asik dengan mainan gue gitu kan. Sampai akhirnya mama cerita, kok suara itu setiap hari, suara getok-getok paku itu tuh setiap hari. Nah ditanyalah sama mama cerita pada saat 7 jalan seminggu, dari 4 bulan itu kan jalan seminggu, itu mama ngobrol sama Nya. Nah ngobrol sama Nya, ngobrol sama anaknya juga yang perempuan. Nah itu mama cerita di situ guys. Nyokap gue bilang, Nya mau tanya, ada yang lagi ngebangun nggak sih di belakang rumah gitu kan? Enggak, di belakang itu kebun pepaya. Nah sampingnya lagi emang Nya tuh punya kandang bebek gitu, banyak bebeknya dia. Gue inget banget, hanya kandang bebek, baru di sebelah situ tuh rumahnya Nya gede. Nah kontrakannya tuh di deket sini kecil, 3 petak. Nah guys, akhirnya pada saat mama tanya itu, ya udah, gue dari cerita mama, gue tuh hanya kayak rewel. Semenjak mama dengar suara itu, gue mulai rewel. Pada saat gue mulai rewel, mulai di situ katanya gue itu sering kayak asik sendiri. Biasanya gue nggak bisa ditinggal. Gue walaupun gue nggak cengeng kata mama, tapi kemanapun nyokap gue pergi ataupun nyokap gue ke toilet sekalipun, katanya gue ngikut gitu loh. Intinya biar gue nggak nangis lah gitu kan. Sampai suatu hari setelah mama cerita dengan Nya dan anaknya ini, mama keep lah cerita itu dari papa. Nah sampai akhirnya suatu hari itu mama lupa kejadian harinya itu di hari apa. Papa pulang malam, mama bukain pintu, kondisi gue udah tidur. Di samping gue ada guling kecil memang kata mama. Nah pada saat itu bokap pulang,
Nah di belakang ini kata mama itu kita bisa kalau pagi kita bisa lihat kebun Di pepaya belakang itu. ini tuh di belakang apa maksudnya? Di belakang jadi gini, ini pintu masuk kontrakan mama, ya kan? Ada garasi kecil untuk orang duduk-duduk lah gitu ya. Terus masuk pintu, udah tempat buat bobo, terus ada lemari kecil gitu kan. Maju dikit lagi udah dapur, kamar mandi. Mundur sedikit lagi, nggak mundur sih. Jadi pada saat itu ada pintu lagi. Nah pintu itu kita bisa pintu keluar kebuka lewat belakang kalau mau ke warung ataupun mau ke kebun pepaya. Nah pada saat itu mama cerita itu guys, pokoknya pas papa pulang itu udahlah bersih lah biasa ya. Papa ngopi lah ceritanya di depan, duduk sambil merokok. Mama pintu nggak ditutup tuh, pikir kan ada papa di luar. Pintu di depan karena kan pintu cuma satu guys, jadi sama pintu kecil di belakang. Sama pintu kecil di belakang, pintu tembusan ke belakang lah gitu. Jadi di sana tuh kontrakannya mama itu nggak ada kamar ya, nggak ada. Jadi dalam kontrakan itu ngeplong aja gitu loh, gabung semua. Sampai akhirnya papa ngerokok, papa pun juga dengar. Di situ papa dengar suara orang lagi paku gitu. Kejadian yang sama. Cuman mama nggak ngeh sama papa nggak ngeh itu kejadiannya di jam berapa. Mama juga nggak tahu itu kejadian di jam berapa. Kondisi pada saat lagi maku itu, gue selalu kondisinya lagi bengong kalau kata mama. Jadi gue tuh kayak ngeliatin sesuatu gitu loh, gue nya gitu guys. Nah pada saat pada saat lagi mama nyamperin papa itu, kalau nggak salah ceritanya tuh nyokap gue nyamperin papa ke depan. Terus papa tuh nanya ke mama, kan di belakang nggak ada orang gitu kan, siapa yang lagi bangun ya, besok saya mau tanyanya kata bokap. Terus nyokap bilang, "Pak, sebenarnya saya udah tanya tempo harinya mama itu 2 hari yang lalu." Oke. Nah mama bilang, "Sebenarnya saya udah tanya sama Nya, tidak ada orang yang bangun ataupun yang lagi renov tuh nggak ada, karena memang nggak ada tetangga di situ Di belakang. di belakang ataupun di samping kanannya. Samping kanan itu kan udah kandang bebek gitu kan ya, walaupun disekat dengan pohon mangga gitu." Oh iya ya, nggak ada tetangga gitu kan. Nah akhirnya mereka masuklah cerita di dalam, kata papa sama mama guys. Pada saat mereka cerita di dalam, tidurlah pules. Bangun pagi, papa subuh udah jalan kan ke bengkel, sekalian buka bengkel itu, buka-bukain gitu loh, ada gitulah guys. Nah pada saat subuh itu mama kan udah bangun ya, sholat gitu kan, gue masih tidur. Nah mama tuh sambil nyapu, ngeberesin gitu kan, terus nyiapin sarapan yang nanti mau diantar ke bengkel papa gitu kan. Gue masih tidur tuh guys. Gue bangun itu kata mama pukul jam 8 pagi. Jam 8 pagi, jam 7 lah, jam 7 pagi gitu, jam 8 menjelang itu deh pokoknya. Sampai akhirnya mama nyuci baju terus ngejemur di atas. Gue dari bawah, tadinya gue main di bawah sendiri, mama turun ke bawah katanya, ngangkat gue, "Ayo ikut mama ke atas, temenin mama ngejemur." Ternyata di situ kata mama perasaannya nggak enak pada saat mama ngejemur itu guys, kayak merinding. Padahal dengan kondisinya itu pagi-pagi gitu loh, nggak memungkinkan terjadi horor pada pagi hari itu, nggak mungkin gitu loh. Sampai akhirnya mama ngajak gue ke atas, mama ngejemur baju biasa kayak kita gitu kan guys. Gue main di situ ceritanya, main di posisi bawah gitu kan, di samping deket mama. Deket nyokap. Gue ngeliatin mama, tapi kata mama
gue nggak melihat ke mama. Tapi ke Nggak tahu, mama nggak bisa lihat gue melihat ke siapa. Tapi mama tuh ngomong gini, kakak ngeliat siapa? Enggak, aku lagi main sama mbak. Mbah. Mbak, Mbak. mbak, Oke. bukan mbah guys, bukan mbah ya, bukan mbah, Mbak. mbak. Oke. Nah, gue ngomong gini, itu loh mah, ini cerita dari nyokap ya. Itu mah ada mbak ngajakin kakak main terus di sini, nggak boleh turun-turun katanya. Kalau nanti kakak turun, kakak nggak bisa ketemu mama. Nah, ternyata guys, pada saat kejadian itu nyokap gue mau tidak mau meninggalkan jemuran itu dengan kondisi masih banyak yang harus dijemur. Nyokap gue bawa turun gue lari ke rumahnya Nya. Ditanya Nya, gue diobatin, gue di situ gue nggak diceritain mama lah, karena katanya mama takutnya gue malah jadi ke flashback, karena kan anak kecil itu kan dari umur 1 tahun sampai 5 tahun itu dia masa-masanya golden gitu loh. Pikirannya dia akan inget kalau dia diceritain. Akhirnya nyokap gue nggak menceritakan itu guys, kejadian itu. Sampai akhirnya gue pulang, kata mama gue sakit, papa masih di bengkel jam 9 malam. Itu 1 harian, dari pagi sampai maghrib sampai isya mama di rumahnya Nya. Jadi kontrakan gue kosong. Jadi mama sama sekali belum menyelesaikan jemurannya dia. Akhirnya anaknya Nya yang cewek, si lupa siapa namanya, dia nganterin mama ke kontrakan, nemenin mama sampai papa pulang. Keadaannya lu lagi di rumahnya. Tadinya kan di rumahnya, akhirnya kan udah jam 9 malam. Oh, dibalikin rumahnya. Dibalikin kan, akhirnya mama ini minta temenin anaknya Nya. Balik di kontrakan bertiga. Kata mama tidur nih, Mita di tengah, gue di tengah. Ditemenin sama anaknya Nya. Anaknya Nya terus sama nyokap gue tidur juga. Mungkin mereka capek ya guys seharian gitu kan, secara mama mungkin abis ditakutin gitu istilahnya. Jam 10:30 bokap gue belum pulang. Itu gue kena step. Gue masuk rumah sakit, gue dirawat, gak sembuh. Akhirnya dokter suruh pulang. Sampai akhirnya dibawa ke kontrak. Gue nggak mau masuk ke dalam kontrakan. Gue dari jarak dari garasi aja, kata mama, gue udah nangis histeris. Dengan umur masih 1 tahun 8 bulan lah. 1 tahun 8 bulan aja gue udah jalan loh. Gitu loh. Sampai kata mama, kamu ditenteng, digandeng gini aja, kamu nggak mau masuk ke dalam kontrakan itu. Kamu nangis sengejar-ngejarnya sampai saya bingung sama papa. Akhirnya saya titipin di Nya. Hari itu juga kata mama, pindahlah balik ke rumahnya nenek gue di Tomang. Pas nyampe di Tomang, ternyata ada yang ngikutin. Ada yang ngikutin gue, ada yang ngikutin nyokap gue. Sosok ini itu kalau katanya perempuan, badannya tuh gemuk. Kalau kita sih bilang emang sejenis kuntil ya, sejenis kuntilanak, tapi dia bukan kuntilanak sih. Spesifiknya lebih ke kayak kolong wewe, karena dia gemuk. Terus ini dia tuh besar katanya, kayak orang, tapi nggak kelihatan sosok ininya tuh nggak kelihatan gitu loh. Maaf guys, payudarannya dia tuh jadi kayak tertutup sama rambut gitu katanya. Kebetulan nenek gue itu almarhum bisa melihat gitu loh. Sampai akhirnya dilarang lah ngontrak di situ lagi mama. Itu 3 hari lah gue dalam pantauan almarhum emak itu ibunya nyokap gue tidur sama dia terus, nggak pernah sama orang tua gue selama 3 hari, karena masih terus diikutin, kayak nggak boleh ini loh guys, kayak gue tuh nggak boleh keluar dari rumah kontrakan itu. Dan ternyata setelah
lama itu kan barang-barang kan masih ada di sana ya. Mama kesanalah, mama sama papa, mama, papa, kakak iparnya mama, terus sama drivernya kakek gue kesana. Nah pas kesana itu kan barang mau dimasuk-masukin kayak kompor apa, baju-baju gitu. Bayangin ya guys, itu sampai baju-baju yang belum dijemur nih sama mama sengaja ditinggal, gak mau mama bawa pulang. Gue gak ngerti kenapa, jadi jemuran yang ada di atas, mainan gue yang ada di atas itu yang kejemuran, sama mama dibiarin gitu aja. Hanya yang di bawah aja? Hanya yang di bawah aja yang mama bawa. Sampai akhirnya mama tanya, terus mama tuh kayak pamit, nyokap gue kayak pamit, kayak yang punya kontrakan ini, si Nya ini. Terus dia bilang gini, akhirnya katanya Nya tuh kayak cerita gitu loh. Oh baru jelasin? Baru ngejelasin setelah mama nyokap gue kayak udah deh mutusin, akhirnya udah nggak ngontrak di Ciganjur itu lagi gitu. Akhirnya Nya baru ceritain, ternyata guys tetangga yang 2 orang ini juga awalnya mau cerita, cuman karena melihat ada anak kecil, khawatir ini orang nih nggak jadi untuk ngontrak gitu kan. Sampai akhirnya 2 tetangga mamah ini kan dua-duanya udah punya anak juga, udah punya suami, udah punya istri, ada suami, anak-anaknya juga guys. Sampai akhirnya cerita ke mama pada saat mama sama papa pamit ke Nya. Pada saat pamit ke Nya itu di situ cerita kalau dulu ada tukang bangunan yang meninggal. Yang di kontrakan gue itu. Pada saat apa namanya diceritain, nah di situ Nya juga minta maaf lah sama mama soal itu nggak cerita gitu. Terus udah sampai situ ya udah gitu loh ceritanya, kurang lebihnya kayak gitu. Setelah kejadian itu lu ngerasa feel apa, terbawa mimpi apa, atau sempat terngiang apa gitu? Kalau dari ceritanya apa namanya, kalau dari ceritanya nyokap gue sama almarhum nenek gue itu, pas habis kejadian itu gue gampang sakit sampai umur 3 tahun. Sakitnya tuh demam kah? Apa sakitnya gimana? tuh sakit anak kecil yang ngigo gitu loh guys, yang kalau tidur itu harus ditemenin, bener-bener dipegangin gitu loh. Ngigonya tuh maksudnya teriak-teriak kan, nangis? Nangis kejer ya? Kejer gitu. Sampai baba gue tuh sampai bilang gini, ini tuh jangan-jangan masih nempel, masih diincar nih anak gitu. Karena kondisi mama padahal hanya 1 kali diganggu, itu hari juga mama mutusin untuk nggak mau ngontrak di situ lagi. Padahal kondisinya 1 kali diganggu sih istilahnya, selebihnya kan hanya suara-suara aja gitu kan gitu. Nah sampai akhirnya almarhum nenek gue bikin nasi merah, nasi putih, nasi hitam, nggak tahu ya, itu kayak tradisi orang Betawi kayaknya deh. Jadi untuk ngebersihin gue gitu loh. Jadi gue harus sekaligus dalam 1 sendok gitu gue makan nasi merah, nasi putih, nasi hitam, biar gue tuh stop nangisnya, stop ngomong yang enggak gitu loh. Jadi dulu tuh waktu pas balik lagi ke di rumah nenek gue itu yang dari Ciganjur ini, kan cuman 7 bulan mama ngontrak, 7 bulan gak nyampe 7 bulan lah, hampir 5 bulan 6 bulan gitu kan. Balik ke Tomang itu tuh kata baba itu gue masih diincar, masih diganggu. Sampai akhirnya baba tuh emak gue itu sampai nyokap gue bikinin beras merah, beras putih, beras hitam itu untuk itu. Syarat sih sebenarnya gitu loh, kayak mungkin datang baik-baik ya pulang dengan baik-baik gitu kan ya, pergi dengan baik-baik gitu kan. Mama kan langsung pergi gitu aja gitu loh, dengan takutnya ya resiko nambah lah
Oke. Ya dari nyokap sendiri atau bokap nggak ngerasa feel apa-apa gitu setelah ninggalin kontrakan itu? Atau nenek lu sendiri cerita apa gitu? Yang ngerasa justru bokap. Apa? Iya, justru ngerasa itu bokap gue. Apa? Bokap gue ngerasa gue tuh lebih kata bokap ya, gue kecilnya itu peka banget Terhadap yang begituan karena berefek sampai akhirnya gue sampai SD. Oke. Nah itu berlanjut tuh gue, kata mama masih terus mau di apa gitu loh, karena sosok ini perempuan, si cewek Miss K ini itu tuh kayak nandain kalau ini tuh pernah ada di tempat gue gitu loh. Versinya emak ya, almarhum nenek gue tuh kayak gitu guys. Sampai akhirnya udah besar lah SD gitu kata mama. TK kan dulu gue di Makassar ya, jadi nggak ada hal-hal kayak gitu, nggak. Oke. Berarti lanjut cerita dari si cewek ini pas gue SD. Oke, next berarti ya. Permulaan aja berarti mungkin kalau seandainya ketika di kontrakan itu lu ada ya syukuran atau apa, mungkin bisa terhindar juga nggak sih? Bisa jadi terhindar, cuman mungkin nggak ada pikiran kesana kali ya. Sih, namanya kan kontrakan dan sorry guys, itu kecil banget kontrakannya. Nah mungkin salahnya gini ya, kita nggak boleh judge tempat itu ya. Walaupun kecil, walaupun besar, kita nggak tahu penghuni gitu loh, istilahnya gitu sih. Cuman ada lanjutan sedikit. Kalau inget itu serem sih, merinding. Itu jam 11:30 ada yang manggil nama gue. Itu nggak ada siapa-siapa, pure bersih, nggak ada apa-apa, hanya air hujan lagi turun.